Welcome to my channel Jonah PD. In this chance, I want to share to you the materials in 8th grade chapter 5. The theme is I am happy for you. I hope I can help you to understand well the materials. Before starting the materials, I want to remind you, don't forget to subscribe, like, and comment the video. Semuanya selamat datang di channel Jonah PD. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi kelas 8 bab 5 di dalam tema I am happy for you. In this chapter, we will learn about greeting card. Pada kesempatan di chapter ini, kita akan belajar tentang greeting card. Pada materi greeting card ini, kita akan belajar beberapa poin. There are 4 points that we will learn in these materials. The first point is, what is greeting card? The second point, the purpose or social function of greeting card. The third, generic structure of greeting card. And the last point, kinds of greeting card. Itulah materi-materi yang akan kita pelajari pada bab 5 ini. Now, we start from the first point in these materials. We start from what is greeting card. Kita mulai dari greeting card. Apa itu kartu ucapan selamat? A greeting card is an illustrated card used to convey an expression of friendship or other feeling. Greeting card ini biasanya diberikan pada hari-hari istimewa seperti ulang tahun, Lebaran, Natal, Tahun Baru, juga pada peristiwa sukacita lain seperti naik jabatan dan lain-lain, ataupun pada peristiwa duka cita. Dilihat dari pengertian dari greeting card tadi. Maka karena itu, inilah peristiwa-peristiwa yang biasa kita pakai untuk membuat greeting card kepada seseorang. The purpose of greeting card. Tujuan daripada kartu ucapan selamat. The purpose of greeting card are, tujuan dari kartu ucapan selamat adalah to greet or to congratulate someone, untuk memberikan ucapan selamat kepada seseorang. And the second purpose, tujuan yang kedua adalah to wish or to show sympathy for someone's achievement, menunjukkan rasa kagum kita kepada pencapaian daripada seseorang. Generic structure of greeting card. Struktur generik dari greeting card atau bagian-bagian teks kartu ucapan selamat. The generic structure of greeting card is actually dependent of design form of the card. Struktur generik dari kartu ucapan selamat ini biasanya tergantung daripada bagaimana kita membuat atau mendesain bentuk dari kartu itu sendiri. Pada umumnya, basically, there are 3 main part. Pada umumnya, ada 3 bagian dari kartu ucapan selamat. The first part, bagian yang pertama, receiver, yaitu penerima. To whom is the greeting card is sent for? Kepada siapa kartu ucapan selamat itu dikirimkan?
Write down the name of the receiver if it is needed. Tulis juga nama daripada pengerima itu jika diperlukan. The second part, bagian yang kedua, body. The body of greeting card usually consists of interesting word. Biasanya pada bagian isi daripada kartu ucapan selamat ini berisikan kata-kata yang menarik atau kata-kata yang membuat si penerima itu merasa tersanjung. Nah, pada bagian isi ini biasanya ada dua bagian. Yang pertama, pernyataan yang menunjukkan ucapan tersebut. Seperti contoh pada ketika orang berulang tahun, biasa kita mengucapkan happy birthday. Ketika tahun baru, kita mengucapkan happy new year. Dan ketika orang sukses, kita biasanya congratulations on your success. Yang kedua, pernyataan yang menyatakan harapan. Contoh, hope you will, may you can, wish you, success always with you. Ini keempat ungkapan ini yang biasa kita pakai untuk menyatakan harapan kita baik, walaupun nanti harapan kita itu terjadi pada waktu yang akan datang ataupun tidak terjadi, tapi kita memberikan doa kita kepada orang yang menerima kartu ucapan tersebut. Pada bagian ini juga kata-kata ucapan yang kita tulis tergantung pada eventnya, seperti hari ulang tahun, kartu ucapan belasungkawa, hari kelahiran, kartu hadiah, kartu ucapan terima kasih, hari dipromosikan jabatan, meraih juara, dan lain-lain. Itulah peristiwa-peristiwa yang biasanya orang-orang itu memberikan kata ucapan selamat atau kita membuat kartu ucapan selamat kepada seseorang. Ya, pada peristiwa-peristiwa yang ini, yang ketujuh peristiwa ini. Dan bagian yang terakhir, the third part, sender. Sender itu pengirim. Who make the card or whom the card from. Siapa yang membuat kartu itu atau dari siapa kartu itu. Biasanya pada bagian ini, nama pengirimnya dituliskan pada pojok kiri surat. Kita bisa menambahkan kata from sebelum nama pengirim ditulis. We come to kinds of greeting card. Kita datang pada bentuk-bentuk dari kartu ucapan selamat. Seperti event, ulang tahun, must be birthday card. Tidak mungkin kalau hari ulang tahun kita membuatnya condolence card atau kartu belasungkawa. Otomatis kalau seseorang menemui hari ulang tahun, kita membuatnya birthday card. Kalau orang mendapatkan duka cita, condolence card, kartu tahun baru, New Year card, kartu ucapan selamat, mungkin naik jabatan, mendapatkan juara, mendapatkan ya pencapaian di atas pekerjaan dan lain-lain. Kita membuatnya congratulation card. Dan yang kelima itu holiday card. Kita memberikan selamat kepada seseorang yang akan mengambil libur. We start from birthday card. Kita mulai dari kartu ulang tahun. When we make birthday card, kapan kita membuat kartu ulang tahun? The statement or the expression that we use are ketika seseorang, kapan kita membuat kartu ulang tahun? Otomatis ketika orang tersebut menemui hari ulang tahunnya. The statement or the expressions that we use are pernyataan atau ungkapan yang kita gunakan adalah
Happy birthday. Wish you all the best. Selamat ulang tahun. Semua yang terbaik untukmu. Atau congratulations on your birthday. Selamat atas hari kelahiranmu. Ya, you di sini must be add by air. You di sini tambah air ya. Sedangkan birthday di sini ada lupa kata H sesudah kata T. The second kind, bentuk kartu yang kedua adalah condolence card, kartu belasungkawa. To show our sympathy, untuk menunjukkan rasa simpati kita kepada seseorang yang mengalami rasa duka cita, maka kita akan membuat condolence card. We can use the expressions below. Kita bisa mempergunakan ungkapan-ungkapan di bawah ini untuk to show our sympathy to someone, menunjukkan rasa simpati kita kepada orang yang mengalami duka cita tersebut. My deepest condolences on the passing of your father. Turut berduka cita atas meninggalnya bapamu. We wish to express our deepest condolences on the passing of your aunt. Hopefully, God bless her and keep her always. Kami turut berduka cita, semoga Tuhan selalu memberkati dan menjaganya. Itu contoh ungkapan-ungkapan atau pernyataan yang kita pergunakan untuk menunjukkan rasa belasungkawa kita kepada seseorang. Jenis yang ketiga, New Year card, kartu tahun baru. To say Happy New Year, we can use this statement untuk mengucapkan selamat tahun baru, kita bisa mempergunakan pernyataan berikut. Happy New Year. Wish you more success and healthier along this year. Selamat tahun baru. Semoga kamu lebih sukses dan lebih sehat sepanjang tahun ini. Jenis yang keempat, the fourth kinds of greeting card is congratulation card, kartu ucapan selamat. Pada jenis kartu ini biasanya tergantung dari peristiwa sukacitanya, tapi biasanya pilihan kata yang digunakan selalu dimulai dari congratulations on your success in. Ya, harus dimulai dari congratulations on your success. Biasanya dimulai dari frasa yang ini, congratulations on your success in. Selamat atas keberhasilanmu di. Ya, for example, contoh, congratulations on your success in the English debate competition. Selamat atas suksesnya pada lomba debat bahasa Inggris. Contoh yang kedua, the second example is congratulations on your appointment as the director of the company. Selamat atas terpilihnya sebagai direktur perusahaan. Ya, mungkin pada peristiwa yang lain, mungkin mendapatkan juara, kita bisa mengucapkan kepada teman kita. Tapi pada umumnya kita harus mempergunakan congratulations on your success in. Selamat atas keberhasilanmu pada semester ini. Congratulations on your success in this semester because you had get the first place in this class. Selamat atas keberhasilanmu karena kamu sudah mendapatkan juara pertama pada kelas ini. Atau mungkin ucapan-ucapan selamat, mungkin dia mendapatkan juara satu lomba tarian tradisional tingkat RT atau lomba puisi tingkat kecamatan. Kalian bisa mengucapkan peristiwa-peristiwa itu dengan menggunakan congratulations on your success in. We continue to the last kind of greeting card. Kita melanjutkan pada
bentuk yang terakhir, jenis yang terakhir dari greeting card yaitu holiday card. Pada jenis kartu ini biasanya kita kirimkan ketika hari raya besar, ketika orang berlibur pada hari-hari raya besar, atau mungkin ketika libur semester dan lain-lain sebagainya. Ya, contohnya Happy Eid Mubarak, Selamat Hari Raya Idul Fitri, Merry Christmas, Selamat Natal, Happy Holiday, The happiness along the journey come to you. Selamat berlibur, kebahagiaan selama libur adalah milikmu. Ya, itulah jenis-jenis daripada kartu ucapan selamat yang kita pergunakan untuk memberikan ucapan selamat kita kepada orang lain. Ya, we come to the example of greeting card. Kita datang pada contoh kartu ucapan selamat. Ya, birthday greeting card, kartu ucapan selamat ulang tahun. Contohnya, Dear Fandi, congratulations on your 20th birthday. I wish you can make your dream come true in your life, and good luck because God always blessing and guard you, Yani. Nah, ini contoh kartu ucapan selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun yang ke-20. Saya berharap kamu bisa mendapatkan mimpimu menjadi kenyataan di dalam hidupmu, dan semoga sukses karena Tuhan selalu memberkati dan menjagamu. Ya, ini the sender this one and the receiver this one. Ini yang penerimanya, karena tadi kita sudah pelajari generic structure dari greeting card tadi. Ada 3. Yang pertama tadi yaitu receiver, penerimanya yang ini, dan yang kedua tadi yaitu body, ya, isi surat. Isi surat itu yang menyatakan pernyataan-pernyataan yang membuat orang itu tergugah. Ya, seperti di sini pada hari ulang tahun kita mengatakan semoga mimpimu menjadi kenyataan. Ya, ini kita mendoakan orang tersebut karena Tuhan selalu memberkati dan menjaganya. Dan bagian yang terakhir yaitu the sender, pengirimnya. Graduation greeting card to Mariana. Congratulations on your graduation. Best wishes for your next adventure. Ya, selamat atas hari lulusmu. Harapan yang terbaik selalu untukmu pada petualangan-petualanganmu berikutnya, Tony. Ya. Ini kita menyampaikan ucapan selamat kita kepada seseorang yang telah lulus. Kita mendoakannya semoga di petualangan berikutnya dia mendapatkan sesuatu yang terbaik. Wedding greeting card. Dear Marcelo and Mata, may the love and happiness you feel today shine through the years of your life. Congratulations on your wedding day, Sanadaro and Bella. Ya, don't forget, jangan lupa untuk melihat generic structure daripada greeting card. That's right. Benar, ini adalah receivernya, and this one, that's true, the body, and this one, the sender. Okay.
Berikut adalah contoh soal yang biasanya terdapat dalam teks greeting card. Ya, ini contoh-contoh soal yang biasanya kita temukan pada teks greeting card. Soal yang pertama, the first question, what is the purpose of the text? Jika kita menemukan jenis soal seperti ini pada kartu ucapan selamat, maka kita harus mengetahui di sini ditanyakan tujuan, apa tujuan dari teks di atas. Maka kita harus mengetahui social function dari greeting card, yakni kita tadi sudah belajar tujuannya tadi ada dua. Yang pertama, to greet or congratulate someone, and the second, to wish or to show our sympathy to someone. Itu tadi ya, the purpose or social function daripada teks greeting card pada umumnya. Nah, soal yang kedua, jenis soal yang kedua yang biasa kita temukan pada teks greeting card itu, to whom the card is sent, kepada siapa kartu itu dikirimkan. Ya, maka kita melihat nama yang tertera pada pojok atas. Kalau sudah kata is sent, ya kata kuncinya pada is sent, pada sent ini, ya dikirimkan. Maka kita akan melihat namanya pada pojok kiri atas daripada kartu tersebut. Pada pojok kiri atas kartu ucapan selamat tersebut. Ya, jenis soal yang ketiga, from whom the card is sent. Dari siapa? From whom the card is sent. Dari siapa kartu ini dikirimkan? Ya, kata kuncinya itu from dengan is sent. Kembali is sent mencari kata kunci dengan from. From berarti dari, dikirimkan. Dari siapa? Nah, kalau sudah menemukan seperti ini, maka kita akan melihat nama yang tertera pada pojok bawah kartu ucapan selamat. Ya. Pertanyaan yang keempat, from the text we know that. Ya, dari teks tersebut kita tahu bahwa kita harus mengetahui isi kartu, the whole of the greeting card, of the card. Kita harus mengetahui isi daripada kartu tersebut. Kita fokus pada body, the part body, pada bagian isi suratnya. Dan yang terakhir itu the underline word refers to, ya kata yang bergaris bawahi mengacu ke titik-titik. Ya, kalau kita menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui kata ganti tersebut mengacu kepada siapa. Biasanya di sini kata yang bergaris bawahi itu yaitu pronoun, baik subject pronoun, baik object pronoun, baik possessive pronoun, with object or without object. Itu yang biasanya kalau mengacu kepada ini atau soal yang refers to ini. Maka kita harus mengetahui kata ganti orang tersebut. Ya, dia itu mengacu kepada siapa. Ya, biasanya nama tersebut terletak di depan kalimat bantu tersebut. Biasanya jawabannya itu berada di depan kalimat yang underline word itu. Yeah, that's all the materials in chapter 5. Itulah materi-materi yang kita pelajari pada bab 5, yaitu materi tentang kartu ucapan selamat. Semoga video ini bisa membantu kamu untuk lebih mengerti lagi. Thank you very much. See you next meeting. Don't forget to write down your comment. If you don't understand, just write down it in the comment column. Bye.